Balik lagi dengan saya Yohana Syedian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa presentasi tentang perkenaan pajak di Indonesia yang dimana itu PPN, PPN, BMN, PPB, BPHTB, dan Bea Marga. Langsung saja, kita masuk ke dalam pendahuluan dan dasar hukum. Definisi pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dasar hukumnya Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat A mengatakan pajak dan pemungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan dari UU KUP nomor 28 tahun 2007 mengatakan pajak itu adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kita masuk ke pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pemungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pajak ini ditanggung oleh konsumen akhir. Dari PPN menurut buku HPP 11% itu berlaku dari mulai 1 April 2022. 12% itu rencana kenaikan selambat-lambatnya 2025. Sedangkan 0% itu untuk ekspor barang kena pajak atau BKP. Ini kita bisa melihat contohnya yang dikenai oleh pajak. Nah, kita masuk ke studi kasus, yaitu perhitungan PPN. Yang dimana kita mengambil kasus dari PT Gragas. PT Gragas atau PKP melakukan transaksi berikut pada Agustus 2022, yang dimana penjualan konsumsi konsumen itu sebesar 1,6 miliar. Yang penjualan pemkotnya ini sudah termasuk harga PPN-nya sebesar 660 juta. Yang mana bangunan gedung sendirinya itu sebesar 500 meter, harganya itu adalah 550 juta. Kita masuk ke perhitungannya, yang dimana di sini kita dikenakan tarif 11%. Jadi PPN-nya, jadi harganya itu 1,6 M dikali 11% dari tarifnya itu. Jadi harga PPN-nya itu 176 juta. Sedangkan penjualan pemkotnya itu mana 100 dibagi 111 dikali 660 juta. Hasilnya jadi 595 juta. Nah, dari plus kena tarif 11%, jadi 595 itu dikali 11%. PPN penjualan pemkotnya itu sebesar 65,150 juta. Kita masuk lagi ke dalam PPN BM atau barang mewah, yang dimana pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah ini dilakukan oleh produsen atau importir. Karakteristik barang mewah itu ada 3. Yang pertama itu bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua itu dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu atau yang penghasilannya tinggi. Yang ketiga itu dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan. Ini dipuput hanya 1 kali pada saat penyerahan oleh pabrik atau impor. Kita masuk ke dalam tarif PPNBM di 20% itu seperti apartemen, hunian mewah lainnya, atau toko dan hal yang mewah lainnya. Sedangkan 40% itu seperti balon udara, pesawat udara, tanpa tenaga penggerak, penjaga api kecuali dari negara. Yang 50% itu seperti helikopter, pesawat udara lainnya. Kecuali ini 50% itu kecuali angkutan yang dari negara juga. Sedangkan yang 75% itu seperti kapal pesiar, kapal feri,
dan kecuali angkutan umum juga. Ini kayak 75% itu kena kalau dia itu punya swasta. Masuk ke dalam PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status sosial ekonomi. Objek PBB itu seperti jalan tol, kilang minyak, dermaga, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, dan banyak hal lainnya. Tarif PBB itu sebesar 0,5%. Yang dasarnya itu rumusnya NJKP sama dengan NJOP dikurang NJOP-TKP. Nah, masuk ke studi kasus perhitungan PBB, yang dimana saya ngambil dari PT ABC. PT ABC memiliki aset yang ada di Jakarta. Terus tanahnya itu bernilai 5 juta per meternya, sedangkan luas bangunannya itu bernilai 1 juta per meternya. Nah, di EJO TKP-nya itu sebesar 12 juta, sedangkan di NJKP rate-nya itu 40% dari asumsi properti tingginya. Nah, hitungannya boleh kita lihat, tanahnya tadi 1.000 dikali 5 juta, jadi 5 miliar, sedangkan gedungnya 800 dikali 1 menjadi 800 juta. Jadi total asetnya itu, total NJOP-nya 5,8 miliar. Nah, hitung PBB terutangnya tadi NJKP-nya itu 40%. Jadi 40% dikali 5,8 miliar dikurang 12 juta. Jadi NJKP-nya itu 2 miliar 3. Sedangkan PBB-nya 0,5% kali 2,3, jadi hasil PBB akhirnya itu 11.570. Nah, kita masuk ke BPTHT atau biaya perolehan hak tanah dan bangunan, di mana pemilikan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan ini mirip seperti PPh bagi penjual, namun ini ditanggung oleh pembeli. Yang dimana tarifnya itu 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP ini dia transaksi harga pasar. Jika NPOP-nya lebih kecil dari NJOP, gunakan NJOP. Nah, kita masuk ke bea materai, di mana pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti pertanda. Tarif tunggal seperti bea materai 10.000 berlaku sejak 1 Januari 2021. Ujuk materai itu ada surat perjanjian dan surat keterangan, akta notaris, dokumen transaksi, surat berharga, dokumen lelang. Yang bukan objek itu seperti ijazah, slip gaji, tanda terima pajak, dan dokumen internal nasional organisasi lainnya. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan di materi ini. Pajak pusat versus daerah itu seperti PPN, PPNBM, bea materai dikelola oleh pusat, sedangkan PBB dan BPHTB umumnya masuk ke ranah daerah, namun memiliki dasar hukum nasional. Sedangkan peran pajak adalah sumber pendapatan utama negara, kepatuhan dalam membayar PPN, PBB, dan pajak lainnya didistribusi langsung pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup video kali ini.